Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dengan judul Analisis Usaha Perancangan Sistem Antrian Mandiri untuk meningkatkan efisiensi layanan pada KFC Indonesia dengan pendekatan analisis proses informasi terintegrasi. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Zalika Safina Ramadhani, dengan NIM 2410501131. Selanjutnya ada Desti Angel Prameswari dengan NIM 2410501132. Selanjutnya ada Syakira Nesa Permata dengan NIM 2410501135. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syakira. Oke, selanjutnya latar belakang. Seperti yang kita ketahui, KFC merupakan restoran cepat saji yang sering mengalami antrian panjang, apalagi saat jam makan siang atau akhir pekan. Sistem pelayanan secara manual dianggap kurang efisien, sehingga kami menawarkan solusi digital berupa self-order, yaitu mesin pemesanan mandiri untuk mempercepat layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem antrian mandiri yang mampu meningkatkan efisiensi layanan di KFC Indonesia. Yang kedua, fitur dan komponen apa saja yang dibutuhkan agar proses pemesanan dan pembayaran mandiri bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Desti Angel. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari proyek kami. Yang pertama ada tujuan, yaitu untuk mengembangkan rancangan sistem antrean mandiri berbasis mesin digital yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran. Kemudian menyediakan solusi untuk mengurangi antrean panjang dan mempercepat proses layanan di gerai KFC. Yang terakhir, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih cepat dan efisien. Kemudian ada manfaat bagi pelanggan memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam proses pemesanan tanpa harus mengantri panjang. Kemudian bagi pihak KFC, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban kerja kasir, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir bagi pengembang sistem, yaitu menjadi sarana untuk menerapkan ilmu analisis sistem informasi dalam kasus nyata. Next. Next. Pada slide ini kami melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sistem antrian mandiri KFC. Di sini mulai dari strength, yaitu meningkatkan efisiensi layanan, kemudian pengurangan beban kerja kasir, minimnya kesalahan pemesanan, kemudian pengalaman pengguna yang modern dan interaktif, yang terakhir dukungan tampilan promosi real time. Kemudian ada weakness, biaya pengadaan dan implementasi, ketergantungan pada konektivitas lokal, kurangnya aksesibilitas bagi beberapa kelompok usia, dan juga kebutuhan pelatihan dan maintenance. Berikutnya ada opportunities, yaitu digitalisasi proses pemesanan yang semakin luas, kemudian personalisasi layanan melalui data pengguna, integrasi dan pembayaran digital dan e-wallet. Yang terakhir, ekspansi fungsi tambahan. Dan yang terakhir ada threats. Yang pertama, risiko keamanan sistem dan perangkat. Kemudian ada tantangan adaptasi dan adaptasi pelanggan, downtime atau gangguan sistem. Dan yang terakhir, persaingan layanan digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Shakira. Okay, next. Selanjutnya di sini ada diagram fishbone. Diagram fishbone atau diagram tulang ikan kami gunakan untuk menganalisis penyebab utama dari permasalahan antrian panjang. Beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakefisien layanan seperti yang pertama faktor manusia seperti kekurangan staf atau kasir yang kewalahan. Yang kedua, metode operasional yang masih tradisional. Yang ketiga, sistem yang belum optimal. Dan yang terakhir, lingkungan tempat layanan yang tidak mendukung kelancaran antrian.
Next, akan dipresentasikan oleh Angel. Oke, di sini metode perancangan sistem digunakan dengan beberapa tahap, yaitu kami menggunakan DFD level 0 dan level 1 untuk menggambarkan alur data. Kami juga menyusun use case diagram untuk menjelaskan interaksi antar pengguna dan sistem. Selain itu, ada desain antar muka pengguna dibuat semenarik dan sesederhana mungkin mencakup pemesanan, pembayaran, hingga antrian otomatis. Next. Nah, di sini ada DFD konteks sebagai gambaran besar, di mana customer akan memasukkan data pemesanan, juga melakukan metode pembayaran, yang dimana sistem akan memproses pesanan masuk ke pegawai. Pegawai akan memberikan status makanan siap. Kemudian sistem akan memproses struk dan informasi makanan siap kepada customer. Di sisi lain juga ada admin yang akan mengelola data menu serta meminta laporan, dan sistem akan memproses laporan pemesanan. Next. Nah, di sini juga ada DFD rinci yang menggambarkan data alur secara rinci. Yang pertama di sini ada P1, yaitu pemesanan makanan, di mana admin akan mengelola menu di file D1 atau data menu, di mana daftar menu akan dimasukkan ke dalam proses, kemudian customer akan mendapatkan daftar menu, dan customer akan mulai menginputkan nama, kemudian memilih dine-in atau take away, dan juga memilih menu serta jumlahnya, di mana data pesanan tersebut akan disimpan di file 2, di file D2 atau data pesanan. Kemudian masuk ke proses 2, yaitu pembayaran, di mana data pesanan diambil dari file 2, kemudian customer akan melakukan pembayaran, di mana data pembayaran akan disimpan di file D3 atau data pembayaran. Sistem juga akan memproses status pembayaran serta struk untuk customer. Selanjutnya, untuk proses ketiga, ketika status pembayaran sudah lunas, dimulai pengolahan pesanan, di mana data pesanan diambil dari file 2, kemudian data pesanan akan disampaikan kepada pegawai. Pegawai juga akan mengelola status pengolahan makanan. Kemudian lanjut, ketika makanan sudah siap, masuk ke proses P4 atau pemanggilan pesanan, di mana makanan-makanan yang sudah siap sesuai dengan nomor antrian akan disimpan di file D4, data pemanggilan. Sistem akan memproses notifikasi pemanggilan nomor antrian kepada customer, dan pesanan selesai. Namun, proses belum selesai, itu masih ada proses P5, yaitu pengelolaan laporan, di mana admin akan meminta laporan, dan juga proses akan memberikan laporan transaksi kepada admin. Next. Nah, di sini juga ada use case diagram yang menggambarkan interaksi antar aktor. Namun di sini interaksinya tidak terjadi secara langsung karena pemesanan dilakukan melalui mesin antrean mandiri. Namun interaksi terjadi secara langsung ketika customer mengambil pesanan. Di sini ada customer akan memilih dine-in atau take away, kemudian memesan makanan, melihat menu, dan mengonfirmasi pesanan yang akan dipesan. Serta customer juga akan melakukan pembayaran. Customer bisa memilih dengan memilih kupon, cash, debit, atau e-wallet. Kemudian customer akan mencetak struk pesanan. Setelah itu ada pegawai yang akan melihat pesanan masuk, kemudian menyiapkan makanan dan juga memanggil nomor antrian. Di sisi lain ada admin yang akan mengelola menu dan juga melihat laporan pesanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zelika. Oke, selanjutnya di sini ada desain antarmuka pengguna atau desain UI, merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan sistem aplikasi pemesanan mandiri di outlet KFC. UI yang baik harus memperhatikan prinsip kemudahan pengguna atau usability, aksesibilitas, dan alur interaksi pengguna yang intuitif.
Di sini ada tampilan awal yaitu welcome screen. Di sini terdapat logo KFC sebagai elemen utama untuk memperkuat identitas merek. Selanjutnya ada tulisan selamat datang di KFC, pesan langsung tanpa antrian, memberi kesan ramah sekaligus menjelaskan tujuan utama aplikasi. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan nama sebelum melanjutkan yang dapat digunakan sebagai identifikasi dalam antrian. Selanjutnya, tampilan kedua yaitu tampilan pilihan layanan. Di sini ada pengguna diberikan dua opsi pemesanan yaitu dine-in, makan di tempat, atau take away. Nah, kedua opsi ini itu disajikan dalam bentuk icon besar yang mudah dikenali. Selanjutnya, tampilan menu utama. Di sini terdapat beberapa tab kategori seperti all menu, promo, bundle, dan ayam untuk mempermudah pencarian jenis menu. Selanjutnya, menu populer ditampilkan dengan gambar, nama produk, dan harga, sehingga menarik secara visual dan memudahkan pelanggan dalam memilih. Selanjutnya, di sini juga desain ini mendorong keputusan cepat dan mendorong upselling melalui visualisasi makanan. Next, tampilan keempat yaitu tampilan keranjang belanja atau chart. Pertama itu di sini menampilkan daftar pesanan dengan opsi untuk menambah atau mengurangi jumlah item. Selanjutnya, kolom kode kupon disediakan sebagai fitur tambahan bagi pelanggan yang memiliki diskon atau voucher. Selanjutnya, rincian pembayaran seperti subtotal, biaya layanan, dan total harga ditampilkan secara transparan untuk membangun kepercayaan pengguna. Selanjutnya tampilan metode pembayaran di sini itu menampilkan tiga opsi pembayaran yaitu cash, debit, atau e-wallet. Nah, tombol yang digunakan cukup besar dan mudah ditekan mengurangi potensi kesalahan input oleh pengguna. Selanjutnya yang terakhir tampilan keenam yaitu tampilan konfirmasi dan nomor antrian. Setelah pembayaran selesai, pengguna diberikan nomor antrian secara acak. Tersedia juga tombol cetak struk untuk mencetak bukti transaksi. Tampilan ini sederhana namun penting sebagai tanda bahwa proses pemesanan telah berhasil. Selanjutnya, eh, Selanjutnya ada timeline pengerjaan di sini. Yang pertama itu ada identifikasi masalah yaitu di minggu pertama. Selanjutnya pengumpulan data di minggu pertama, analisis SWOT di minggu pertama, analisis wishbone di minggu pertama, perancangan DFD level 0 itu di minggu pertama. Selanjutnya perancangan DFD level 1 itu di minggu kedua, desain use case diagram di minggu kedua, desain UI awal itu di minggu kedua, pembuatan laporan di minggu kedua. Next. Kesimpulannya yaitu sistem antrian mandiri di KFC terbukti menjadi solusi efektif untuk mengatasi antrian panjang dan pelayanan lambat. Dengan teknologi layar sentuh, pelanggan dapat memesan secara mandiri sehingga mempercepat proses layanan dan mengurangi beban kasir. Yang kedua, perancangan sistem meliputi analisis kebutuhan, DFD, use case, dan desain UI yang mudah digunakan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan pengalaman modern bagi pelanggan serta mendukung pengumpulan data pelanggan secara real-time. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.